Jadi memang seorang pemimpin ini, seorang wakil ini nggak boleh tidur. Keputusan untuk membentengi privacy itu memang selalu dan Itu akan tepat sasaran, merata, adil di 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. pendekatan ke pusatnya gimana Pak supaya bisa bantuan juga cepat dari pusat? Iya, bagi kami bagaimana amanah ini memberikan manfaat kepada masyarakat. Terlepas apakah 29 nanti seperti apa, nggak kami pikir itu. Halo sedulur Kompas TV, piye kabare? Senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi di podcast Saja Sapa Jatim sama tamu istimewa kita kali ini. Dan kita masih membahas soal informasi terkini di Jawa Timur. Kita juga bahas soal profil orang-orang penting di Jawa Timur. Dan senang sekali, alhamdulillah Bapak sudah menyumbangkan waktu ke sini. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Haji Miseri Effendi SH, Magister Hukum. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, kabar sehat, kabar Alhamdulillah. baik. Iya, sibuk banget Pak kayaknya sekarang ya, lagi banyak rapat-rapat di DPRD. Iya, tadi barusan ada 3 agenda di DPRD. Ada rapat badan anggaran, dilanjutkan rapat paripurna, yang terakhir ini rapat badan musyawarah. Oke, Iya. Pak Miseri ini kan di Komisi D DPRD ya, terutama mengurusi soal infrastruktur ya, infrastruktur, terus ada tata ruang, lingkungan, perhubungan, pertambangan, sampai perumahan rakyat ya. Perumahan rakyat. Yang ruwet-ruwet Pak. Yang ruwet. Kalau ini memang dari dulu ketika mulai terjun di DPRD, mulai dulu kan sempat di DPRD Ponorogo sampai 20 tahun gitu ya. Itu juga mengurusi hal yang sama. Jadi kebetulan di Ponorogo kami di antara salah satu unsur pimpinan. Ya, karena salah satu unsur pimpinan, maka kami lebih banyak ya mengakomodir semua komisi sebagai koordinator komisi A, komisi B, komisi C dan komisi D. Sehingga untuk 4 komisi ini karena sudah hampir 20 tahun, insya Allah kami sangat paham ya terkait dengan dinamika dan persoalan yang ada di pemerintahan, yang ada di ekonomi, yang ada di keuangan, maupun yang ada di infrastruktur juga kesejahteraan rakyat. Itu waktu di DPRD Kota Ponorogo itu betul. Bapak itu kan terakhir sebagai wakil ketua ya betul. Pak ya. Itu 10 tahun ya Pak? Ya, 10 tahun kami dipercaya sebagai wakil ketua. Sebelumnya kami juga pernah di Komisi Pembangunan di awal-awal 2004-2009. Berikutnya kami juga pernah di Komisi B, Komisi Ekonomi, kemudian Pertanian, Keuangan. Ya, hampir semua. Di Komisi A juga pernah, Hukum dan Pemerintahan. Ya, sehingga dengan 20 tahun kami punya rekam jejak sebagai anggota dewan. Ya, insya Allah lah banyak yang sudah kami coba bantu selesaikan masalah-masalah yang ada di dapil saya, kala itu dapil 3 Ponorogo, Sawu, kemudian Pulung, Ngebel, Suko, dan Sawu. Nah, sejak 2024 ini mulai hijrah nih dengan jangkauan yang lebih luas, yaitu di Provinsi Jawa Betul. Timur. Ini masih ada pesan-pesan dari Ponorogo yang disampaikan nggak Pak? Banyak. Karena kan ini mewakili dapilnya ada di Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Magetan, terus juga ada Ngawi juga. Iya, jadi setelah kami mendapatkan mandat, mendapatkan amanah dari 5 kabupaten sebagai dapil 9, kami sudah bersafari menyapa warga masyarakat kami yang ada di Ponorogo, di Pacitan, di Trenggalek, dan insya Allah dalam tidak waktu lama kami akan menyapa di Magetan dan Ngawi.
dari kami menyapa masyarakat, banyak aspirasi yang disampaikan kepada kami, baik itu infrastruktur, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, baik itu jaringan mulai dari listrik dan lain sebagainya. Mengapa kami banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat? Ya, persoalannya karena lagi-lagi kemampuan keuangan daerah fiskal tidak cukup untuk membangun ya daerah itu. Karena rata-rata fiskal daerah itu lebih menggantungkan dari transfer APBN dari pusat, lebih menggantungkan dari transfer APBD provinsi. Apalagi daerah yang pendapatan aslinya rendah, rata-rata kalau kami lihat di Dapil 9 itu kontribusi PAD di kisaran 10-15% dari total pendapatan. Bayangin kalau fiskal dengan kemampuan 10-15 ditambah dengan belanja untuk pegawai di rata-rata 60-70, kemudian belanja kesehatan 10, kemudian pendidikan 20, mana untuk ya infrastruktur dan lain sebagainya. Inilah kendala-kendala yang ada di daerah, lagi-lagi karena kemampuan keuangan daerah ya sangat menggantungkan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Maka tadi kami kebetulan dipercaya oleh Badan Anggaran untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran, ya kami sampaikan dalam rapat paripurna, bagaimana pembangunan ini ada pemerataan, tidak ada kesenjangan. Karena Ponorogo ini Jawa Timur, ya karena Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan ini Jawa Timur, 38 kabupaten yang ada di provinsi ini tidak terjadi sebuah kesenjangan. Ya, maka di antaranya adalah harus ada terobosan dari Pemprov ya untuk membantu. Hanya lagi-lagi kendalanya ada urusan wajib yang harus dicukupi oleh pemerintah provinsi. Apa tuh Pak urusan wajibnya? Urusan wajib itu contoh provinsi harus 20% mengalokasikan pendidikan. Provinsi harus 10% mengalokasikan kesehatan. Provinsi harus mengalokasikan 40% infrastruktur atau yang disebut dengan mandatory spending. Jadi ini tidak boleh ditawar-tawar. Selama ini belum tercukupi, maka provinsi tidak bisa ya memberikan program-program kegiatan yang memang bukan menjadi kewenangannya. Ya, inilah yang harus kita pikirkan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi terkait dengan kesenjangan pembangunan yang ada di pemerintah kabupaten kota dengan yang ada di pemerintah provinsi. Okay. Makanya kami menyambut baik rencana pemerintah pusat yang akan menerbitkan Inpres, instruksi presiden terkait dengan pembangunan daerah. Jadi Pak Presiden telah mendengar apa yang ada di kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia, sehingga Pak Presiden akan menerbitkan Inpres terkait dengan pembangunan daerah. Oke, balik lagi Pak, ini hari ini kita akan banyak bahas soal peran anggota Dewan dalam aspirasi, menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat ya. Nah, tadi kan Bapak udah cerita, ternyata memang masih banyak persoalan terutama di masyarakat, di lingkup yang lebih kecil. Betul. Karena terutama masalah anggaran dari pemerintah pusat ke provinsi, anggaran itu terbatas. Tapi sebelum kita ngobrolin yang lebih ruwet-ruwet itu Pak, saya juga ingin mengenalkan Bapak kepada masyarakat. Siapa sih yang mewakili mereka duduk di DPRD Provinsi Jawa Timur ini? Masyarakat yang tahu mungkin Bapak adalah seorang guru, kemudian seorang dosen juga, seorang advokat atau pengacara gitu ya Pak ya, multiprofesi banget gitu. Nah ini tapi masyarakat mungkin ada yang sudah tahu, saya riset juga tentang Bapak kelahirannya 63, tapi nggak banyak gitu cerita selain di luar itu Pak. Bisa diceritakan nggak Pak, Bapak ini sebenarnya bagaimana? Iya. Jadi memang sebelum saya terjun ke dunia politik ya, saya pernah
menjadi lawyer, pernah menjadi dosen, pernah menjadi guru, pernah jatuh bangun. Semua sudah kami lalui. Kami berangkat dari orang desa. Kami lahir di sebuah desa yang namanya Desa Bekiring, kecamatannya Bulung. Kami merasakan bagaimana susahnya masyarakat, ya, sehingga apabila masyarakat itu sambat kepada kami, tentu kami juga pernah merasakan apa yang dirasakan. Karena pernah jadi masyarakat itu gitu ya. Contoh ya, di Ponorogo itu ada 21 kecamatan. Nah, dari 21 kecamatan ini ada kesenjangan yang luar biasa terkait dengan pemerataan pembangunan. Mereka mengeluh kepada saya, kecamatan yang sana sudah maju, sana maju, tapi kecamatan sini kok belum. Bagaimana, Pak Misri? Akhirnya kami mencoba mengurai dari masalah itu karena apa? Ternyata banyak problem yang dihadapi oleh kecamatan itu. Pertama, letak geografisnya luar biasa, luas wilayahnya juga luar biasa, jumlah penduduknya juga luar biasa, tingkat kemiskinannya juga luar biasa. Nah, kalau ini pemerintah daerah tidak segera hadir di titik yang memang harus segera kita setarakan dengan kecamatan yang lain, maka tentu akan terjadi persoalan sosial yang ada di kecamatan atau desa itu. Maka solusinya kami kemarin menyampaikan bagaimana kalau ya ada pemekaran yang diajukan oleh masing-masing desa kepada Pak Bupati. Kemudian kita akan kawal rencana itu untuk segera ada ya pemerataan pembangunan, karena daerah ini kalau tidak kita mekarkan terlalu luas, 183 meter persegi. Ya. Jadi Bapak juga salah satu yang mengusulkan ada pemekaran 5 desa gitu ya di Ponorogo ya Pak ya. Jadi begini ceritanya, menjelang saya... Itu permasalahan baru sekarang udah lama, ini atau dulu sebelum jadi anggota dewan? Iya udah lama, karena itu bukan dapil saya. Kemudian saya bersilaturahmi di salah satu pondok yang ada di kecamatan, namanya Kecamatan Krayun. Ya, pondoknya namanya Minajul Muna. Pak Yaina namanya Pak Aminuddin, Pak Yai Aminuddin. Mereka bercerita panjang lebar, tapi di ujung saya akan pamit untuk izin pulang, mereka nyentil sudah sekian puluh tahun mengusulkan pemekaran, tapi hingga sekarang ya nggak ada juga realisasi daripada pemekaran itu. Nah, apa urgensinya Pak pemekaran itu sampai harus secepatnya dilakukan? Iya, jadi pemekaran ini bagi saya pertama ya, daerah ini punya kemampuan yang luar biasa, sumber daya alamnya. Ya. Kedua, daerah ini dari titik ke kantor desa ya yang dimekarkan ini ada yang 15 kilo, ada yang 20 kilo, harus melewati beberapa desa. Yang ketiga, ya, infrastruktur yang ada di daerah ini, kalau itu tidak ditopang dengan DD-ADD di desa, kemudian ditambah dengan bantuan keuangan dari kabupaten kota, maka tidak akan bisa segera terbangun infrastrukturnya, termasuk sanitasinya, termasuk jaringannya, dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari persoalan inilah kami mencoba mengurai, karena kami juga pernah satu desa atau dua desa kami mekarkan dan ternyata berhasil. Nah, berangkat dari itu akhirnya kami kawal, dan sekarang alhamdulillah oleh Ibu Gubernur ya melalui perjuangan kawan-kawan yang ada di
kabupaten dan kecamatan sudah diterbitkan yang namanya desa persiapan. Oke, Pak, saya mau balik lagi, Pak. Tadi kan Bapak latar belakangnya dari desa, terus ternyata tergelitik dengan berbagai macam permasalahan, sehingga akhirnya mulai maju dari seorang advokat, terus terjun ke politik 2003 ya, Pak ya? Ya. Terjun ke politik, itu masih di Ponorogo, masuk ke Partai Demokrat, kemudian setelah itu mulai jadi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo pada tahun 2004, betul ya Pak ya? Betul. Nah itu bagaimana tuh Pak perjalanan Bapak di 2004 sampai 20 tahun mengabdi di sana? Selain perjalanannya sekarang memperjuangkan aspirasi masyarakat. Iya, jadi perjalanan kami di 2004 karena kami bernaung pada partai yang masih baru ya namanya Partai Demokrat. Hampir semua masyarakat yang kami kunjungi nggak begitu kenal dengan Partai Demokrat, tapi mereka tahu ada figur yang sangat disuka, yaitu Pak SBY. Waktu itu 2003 Pak SBY belum jadi presiden Belum. Masih jadi menteri waktu itu ya? Iya, masih jadi menteri. Kami kemudian diperkenalkan oleh teman di Ponorogo untuk diajak ke Pacitan. Kemudian di Pacitan kami ketemu langsung dengan beliaunya, Pak SBY, Bu Ani almarhum. Kemudian kami diminta untuk menjadi pengurus di Kabupaten Ponorogo. Akhirnya bersama dengan kawan yang kami tadi mengajak untuk ke Pacitan, saya sebagai sekretaris di Partai Demokrat, teman saya yang namanya Pak Marjuki itu sebagai ketua. Selang kepemimpinan Pak Marjuki, berikutnya dilanjut saya sebagai ketua DPC Partai Demokrat di Kabupaten Ponorogo hingga sekarang. Nah, pada saat kami terpilih, kami memang sudah membiasakan bagaimana kami terus menyapa, kami terus hadir di tengah-tengah masyarakat. Sehingga apa yang menjadi harapan, yang menjadi aspirasi, yang menjadi keluhan, mulai dari kebutuhan di lingkungan kecil, apakah itu terop, apakah itu kursi, apakah itu genset, apakah itu wireless, apakah itu magic chair, dan lain sebagainya, rice cooker dan sebagainya, kami coba untuk membantu ya kepada lingkungan masyarakat itu, di samping juga program-program besar termasuk juga pembangunan jembatan, jalan, jaringan, dan terakhir ini kami juga membantu beberapa jaringan listrik yang ada di Ponorogo, ada di Pacitan, ada di Trenggalek, ada. Itulah kondisi real yang ada di masyarakat yang memang belum tersentuh melalui kebijakan teknokratis. Jadi waktu kalau misalnya saya lihat ya Pak di Instagram Bapak banyak ke masyarakat terjun gitu yang ngasih terop, kemudian bantuan yang kecil-kecil gitu, tapi banyak itu berarti memang sudah dilakukan sejak 2004 ya, sejak mulai jadi anggota DPRD di Ponorogo ya. Betul. Jadi sekarang meneruskan meskipun sudah naik tingkat ke Provinsi Jawa Timur, itu masih berjalan gitu ya. Jadi masyarakat ini menganggap kami sebagai anggota dewan ini kan sebagai seorang Batman yang bisa menyulap segalanya. Kenyataannya. Iya, ini yang kami alami. Oh gitu ya. Tapi bagi kami, sepanjang itu kami mampu, kami sanggup, tentu akan kami bantu melalui dana-dana pribadi saya. Mungkin di Instagram, di Facebook banyak yang sudah kami gelontorkan kepada warga masyarakat. Reyok kemarin ya di wilayah Kecamatan Sawu, Kanopi di wilayah juga Kecamatan Sawu, kemudian Balai Dusun di wilayah Desa Pemahan, kemudian yang akan segera kita luncurkan juga papingisasi di salah satu pondok. Jadi nikmatnya kita ini apabila kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, itu kepada orang lain. Itu dana pribadi Pak? Ya pribadi. Pribadi. Tapi kalau yang besar-besar, yang sudah ratusan juta,
tentu harus kami masukkan dalam sebuah program kegiatan APBD. Ya, jadi kalau di situ ada di 200, di 300, di 400 bahkan di miliar, maka kami akan memasukkan dalam pokok pikiran DPRD yang tentu akan kami kawal untuk bagaimana program kegiatan yang dirasa oleh warga kami penting, jembatan, ya, kemudian jalan, kemudian jaringan-jaringan irigasi untuk pertanian itu bisa aman sampai pada eksekusinya. Latar belakang sebagai guru, kemudian latar belakang juga sebagai dosen dan advokat itu membantu nggak ketika mendekati masyarakat? Iya, jadi apapun namanya anggota dewan ini memang harus punya latar belakang untuk menjawab heterogen masyarakat kita. Masyarakat kita kan macam-macam. Kalau kita nggak punya background, nggak punya pengalaman, tentu kita tidak bisa bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat yang heterogen itu. Tentu antara desa satu dengan desa lain berbeda. Kecamatan satu dengan kecamatan lain berbeda. Kabupaten satu dengan kabupaten lain berbeda. Nah, berkat dari kami pernah di lawyer, di pengacara, tentu yang kami hadapi juga macam-macam. Begitu juga di dunia pendidikan yang kami hadapi juga macam-macam. Dapat kami juga bantu untuk implementasi kami sebagai anggota wakil rakyat. Ya. Yang tidak banyak dimunculkan di media-media ataupun seketika saya riset tentang Bapak di Instagram Bapak sendiri, itu tidak ada tentang keluarga. Apakah memang Bapak tertutup itu sebenarnya? Ya, memang kami harus memilah mana ini ruang publik dan mana ini ruang keluarga. Jadi memang sengaja dibentengi istilahnya. Iya, jadi kalau keluarga sudah tidak akan kami masuk bawa dalam ruang publik. Ya. Tapi kalau sudah urusan keluarga, ya tentu kami full keluarga. Tapi kalau ini sudah di ruang publik, ya namanya anggota dewan ini tidak mengenal waktu kan. 24 jam. Ya, bisa untuk bagaimana melayani masyarakat. Jadi kalau bisa dilihat di tamu-tamu yang hadir, kami buka itu 24 jam. Teman-teman yang akan bersilaturahmi, teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasi, teman-teman yang ingin dibantu. Kami melakukan dua arah. Ya, silaturahmi dua arah. Di samping rakyat kami, masyarakat kami datang ke kami, ke rumah kami juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau seorang pemimpin, seorang wakil itu ya terjadi dialog antar dua arah, maka anggaran yang kita bahas, ya APBD yang kita sahkan, perencanaan yang kita susun itu akan tepat sasaran. Jadi memang keputusan untuk membentengi privasi itu memang selalu dari awal ya Pak ya? Iya. Jadi tidak memang mau membuka masalah privasi. Iya, memang keluarga, kami tidak ingin gitu. memasukkan urusan yang sifatnya pribadi ke dalam urusan yang sifatnya publik. Tapi walaupun demikian bisa dicek ya, nomor saya, HP saya sejak lahir 96 sampai ini sekarang 2025 belum pernah saya ganti. Oh, dari sejak punya HP itu nomornya udah gak Iya, ganti ya Pak? nomornya itu. Selalu itu ya? Jadi di saat saya berkomunikasi dengan Pak Hakim, Pak Jaksa, APH, Pak Polisi, sampai ini saya menjadi politik, nomornya apakah itu? Tetap itu. Meskipun tidak ketahuan ini anaknya siapa. Kayak Tahu rahasia. Iya, tahu kalau anak-anak tahu. Oh, iya. Nah, sebagian di acara-acara yang kami datang kami kenalkan juga istri saya ini, ya, anak saya ini, kebetulan saya punya anak 2, dokter semuanya. Oh, oke. Ya, yang satu ambil spesialis yang tadi kami sampaikan di UNER, yang satu sedang ngikuti di Rumah Sakit Angkatan Laut, ya, yang satu di Ponorogo. Wah, Jadi memang itu biasa. tidak kami angkat ya, dipikir nanti apalah begitu. Itu cukup untuk pribadi saya saja. Jadi, tapi dikala masyarakat butuh motivasi, maka sedikit itu kami buka. Bahwa Ya, anaknya juga siapapun sekira berjaya kita di bidang hidup pendidikan ini bisa masing-masing membantu, yang kami alami, ya
selama kita hidup ini bisa bantu masyarakat, manfaat masyarakat, Allah akan memberikan ya luar biasa kepada kita. Ini yang kami lakukan. Dan alhamdulillah ya kami punya keluarga yang betul-betul harmonis, anak dan juga luar biasa. Prestasinya luar biasa ya Pak ya. Yeah. Nah ini kalau misalnya ngomongin soal 2003 ya bergabung di Partai Demokrat. Saya balik lagi, mohon maaf, balik lagi ke 2003 bergabung di Partai Demokrat dan sampai sekarang sudah 22 tahun tetap setia di Partai Demokrat. Kenapa gitu Pak? Iya, jadi kami nggak kepingin menjadi bunglon yang selalu berubah-ubah di setiap saat, di setiap tahun, di setiap pemilu. Ini sesuatu yang bagi saya menjadi sebuah pedoman hidup. Kalau kami menjadi kutu loncat, ya, maka bagaimana kita sebagai seorang politisi, walaupun banyak orang disampaikan politisi itu kotor, politisi itu menghalalkan segala cara, tapi tidak ada di kamus saya. Maka saya taat, patuh, hormat, setia kepada partai Pak SBY. Ya, sebagai yang kami pertama dan yang kami terakhir, itu adalah partai Pak SBY atau Partai Demokrat. 22 tahun itu bukan waktu singkat loh Pak. Kan itu naik turun ya partainya dari zamannya Pak SBY lagi sukses-suksesnya, kemudian sempat mengalami gonjang-ganjing di partai, tapi tetap setia. Banyak orang, banyak teman, dikala mereka memimpin di negeri ini, Demokrat, 2004, 2009, 2015, ibaratkan madu. Betul. Luar biasa. Berdatangan. Ya, berdatangan karena kita sedang berada dalam pemerintahan. Tapi seorang kader yang militan akan nampak di sini. Setelah Demokrat tidak dalam pemerintahan 10 tahun 2014 sampai 2024 Demokrat di luar pemerintahan. Mana kader yang militan dan mana kader yang kutu loncat akan nampak di situ. Dan alhamdulillah Allah menjaga saya sampai sekarang, kami tetap setia, hormat, taat kepada Partai Demokrat. Apalagi ya sekarang Mas AHY, Ketua Umum Partai Demokrat kita, ya bersama dengan 4 atau 5 menteri dipercaya oleh Pak Presiden Pak Prabowo. Ya, sehingga 2004, 2029 Demokrat masuk lagi dalam pemerintahan. Nilai-nilai apa dari Partai Demokrat yang membuat Bapak begitu setia? Iya, banyak diajarkan oleh Pak SBY. Jadilah partai yang santun. Jadilah partai yang cerdas. Jadilah partai yang menyelesaikan masalah. Jadilah partai yang terus menyapa dan menyapa masyarakat. Nah, nilai-nilai inilah yang terus kami pegang dari arahan, dari petunjuk seorang tokoh besar, seorang figur yang sangat-sangat kita hormati, yaitu Pak SBY. Sehingga banyak hikmah yang kami peroleh dari Pak SBY, ya, yang tentu akan terus kami bagaimana memperjuangkan ya kesusahan, kesulitan masyarakat semampang. Saya dipercaya di pundak saya ada PIN. Ya, selama saya punya ini, insya Allah saya akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat, membantu masyarakat, dan kami tidak akan henti-hentinya menyapa dan hadir di tengah masyarakat. Kalau saya balik lagi nih Pak, lihat ke Instagram Bapak kan aktif sekali ya. Betul. Terus turun ke masyarakat, terutama di dapil-dapil itu, dan tidak melupakan Ponorogo. Terakhir di Ponorogo tuh ada sempat banjir dan tanggul jebol. Betul. Bapak juga salah satu yang terus memperjuangkan supaya jalan yang sempat terputus ya, itu juga kembali pulih dengan dorongan pemerintah pusat. Kenapa begitu Pak?
lagi-lagi tadi kami sendal sedikit, kemampuan fiskal kita sangat kecil. Tidak mampu lagi untuk membangun tanggul-tanggul yang jebol, jembatan-jembatan yang jebol, jaringan-jaringan yang jebol. Maka solusinya bagaimana? Solusinya mungkin selama ini belum pernah dilakukan oleh teman-teman di DPRD provinsi. Kami coba untuk mengajak duduk bersama Pemprov, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan Pemkab Kabupaten Ponorogo. Tempatnya di mana duduk bersama, rapat bersama, koordinasi bersama, tempatnya di Kabupaten Ponorogo. Sehingga Pemprov kami undang Komisi D di Kabupaten Ponorogo. Hadirlah Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Jawa Timur, beserta dengan Pak Bupati, Pak Sekda, dan semua OPD yang ada di Kabupaten Ponorogo. Mereka presentasikan terkait dengan banjir yang ada di Ponorogo, dan alhamdulillah hasil dari kami rapat bersama termasuk juga BPBS Solo, akhirnya terkucurlah anggaran BTT dari provinsi, terkucurlah anggaran dari Bengawan Solo, daerah BPBS Solo, untuk mengembalikan tanggul-tanggul yang jebol, jembatan-jembatan yang jebol, sebagaimana yang dilihat dalam IG saya, Facebook saya. Inilah kolaborasi, sinergi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat melalui Das Bengawan Solo. Nah itu kan berarti bukan hanya provinsi, ada pusat juga Ya, ya. betul. Pendekatan ke pusatnya gimana Pak supaya bisa bantuan juga cepat dari pusat? Iya, jadi memang pada saat kami di DPRD Ponorogo, kami ini selalu hadir di kementerian-kementerian. Hampir semua kementerian dan lembaga kami kunjungi. Nah, di antara yang sudah membuahkan dari kunjungan itu adalah pembangunan Pasar Songgolangit di Kabupaten Ponorogo. Berapa? Hampir 80 miliar. 100% murni dari APBN. Serupiah pun tidak ada dari APBD Kabupaten Ponorogo. Hasil bagaimana? Kami di legislatif, Pak Bupati di eksekutif, bersama-sama untuk terus berkomunikasi, berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Akhirnya ya pembangunan pasar ya dibantu oleh pemerintah pusat. Masih banyak juga yang dibantu oleh pemerintah pusat. Ponorogo sedang membangun yang namanya Museum Reog Peradaban. 126 meter di atas ya patung Garuda Wisnu Kencana. Kami sedang berupaya dengan Pak Bupati bersama teman-teman yang ada di legislatif agar bagaimana pemerintah pusat juga punya kepedulian untuk membantu pembangunan ini dengan anggaran yang memang luar biasa besar. Dan alhamdulillah kemarin 2024 Pemprov juga membantu. Kalau nggak salah 30 M oleh Ibu Gubernur untuk membantu pembangunan Museum Reog yang ada di Kecamatan Sampung di Kabupaten Ponorogo. Inilah. Jadi memang seorang pemimpin ini, seorang wakil ini nggak boleh tidur. Seorang wakil dan pemimpin ini harus terus melangkah dan melangkah. Berkomunikasi, berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi, dan alhamdulillah tanggul jebol bisa kita bangun. Pasar bisa kita bangun. Dan lain sebagainya dibantu oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Saya juga ingin meng-highlight ini Pak, jembatan Tawing Trenggalek yang sempat terputus. Itu juga Bapak sempat berkoar-koar sehingga akhirnya cepat gitu ya, hanya beberapa bulan langsung diperbaiki untuk jalan putus-putusnya itu ya Pak ya. Bagaimana tuh Pak ceritanya bisa kok cepat sekali jadi begini. Oktober, November sudah jadi Pak. Betul, jadi begini, itu awal-awal saya menjabat di DPRD. Kami mendapatkan WA ya terkait dengan jembatan, video ya. Kemudian kami berkoordinasi dengan Pemkab, kami hadir bersilaturahmi dengan Ibu Ratna, Kepala Bapeda Trenggalek. Kami datang. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan BPBD Trenggalek.
Akhirnya kami diantar ke titik bencana, jembatan putus itu. Setelah itu kemudian kami kebetulan di Badan Anggaran, kami bahas terkait dengan belanja tidak terduga yang ada di Pemprov. Ya, dan alhamdulillah ya 2,2 miliar dikucurkan oleh Pemprov untuk membangun jembatan Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Nah, berangkat dari ini akhirnya kemarin selesai kami agenda di Tulungagung, juga lanjutkan koordinasi itu dengan Pemkab Trenggalek, hadir Ibu Kepala Bapeda, hadir Kepala Dinas PU, hadir Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan UPD-UPD terkait. Mereka menghendaki agar bagaimana rapat koordinasi yang ada di Ponorogo juga dilakukan di Kabupaten Trenggalek. Oh, jadi dijadikan proyek percontohan Iya. di kasus-kasus yang lain ya Iya. Pak ya di Jawa Timur ya. Sehingga kemarin surat dari Pak Bupati, PDF sudah dikirim kepada saya, dan kami teruskan kepada pendamping Komisi D, Pak Arif, dan insya Allah di bulan Juli, pasca kami reses, tanggal 28 sampai tanggal 5, akan kami lakukan rapat koordinasi antara Pemprov dengan Pemda Trenggalek. Satu, terkait keberlangsungan JLS, Jalur Lintas Selatan. Ya, karena di ketentuan untuk jalur lintas selatan ini terkait dengan kompensasi ya diserahkan kepada pemerintah kabupaten. Tapi untuk pembangunnya itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Coba bayangin, berapa nominal yang disiapkan oleh Pemkab Kabupaten Trenggalek? Nggak main-main, 300 miliar. Baik, Untuk ini mengganti rugi lahan yang akan dipakai sebagai jalur lintas selatan. Sehingga kemarin dikala kami rapat koordinasi dengan Bapeda, PU, dan lain-lain, ya kami diminta untuk berkoordinasi dengan Pak Menteri, Mas AHY. Surat dari Pak Bupati melalui PDF sama dengan tadi, kami teruskan kepada ya ADC daripada Pak Menteri Koordinator, dan sudah dijawab, tinggal menunggu oleh Pak Menteri kapan diagendakan terkait dengan keberlangsungan pembangunan jalur lintas selatan yang ada di wilayah Trenggalek. Jadi koordinasi-koordinasi seperti ini yang kami lakukan. Oh, oke. Saya baca juga Bapak memang salah satu yang terus mendorong agar jalur lintas selatan ini cepat direalisasi ya Pak ya. Ya. Nah ini memang apakah ada hubungannya langsung dengan banyaknya mungkin infrastruktur yang rusak gara-gara banjir? Bukan, jadi JLS Atau ini hanya untuk mempermudah jalur transportasi lintas selatan? pertama JLS ini digagas oleh orang yang sangat kami kagumi, Pak SBY. Ya, jadi digagas dikala presidennya Pak SBY, dan mulai dari Banten sampai Banyuwangi untuk mengimbangi Pantura. Mengapa JLS? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana roda perputaran pertumbuhan ekonomi bergerak sebagaimana yang ada di Pantura. Dan alhamdulillah kami sudah datang ke titik-titik yang sudah terbangun. Banyak di sana perputaran ekonomi, pertumbuhan ekonomi, perputaran uang luar biasa. Jadi apabila JLS ini nanti rampung, mulai titik Banten sampai Banyuwangi, akan memberikan dampak yang luar biasa terkait dengan pergerakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang ada di jalur selatan untuk mengimbangi jalur yang ada di utara. Oke, itu kan salah satu jalur yang banyak dibangun oleh ayahanda dari Bapak Emil Dardak ya Pak Betul, ya. betul, Itu betul, sekarang betul. progresnya sudah sampai mana Pak? Dari wilayah Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, di Jawa Timur sekarang sudah sampai Iya, mana? jadi ada beberapa kabupaten yang memang sudah rampung, ya. Tapi juga ada beberapa kabupaten yang kurang, kayak Trenggalek ini kurang 13 kilo, yang segera kita tuntaskan. Kemudian ada beberapa di Jember, kemarin juga mendapatkan suntikan bantuan dari pemerintah pusat terkait dengan pembebasan lahan. Jadi persoalannya rata-rata pada pembebasan lahan karena daerah tidak mampu. Jadi apabila kita lihat progresnya, masih kurang berapa kilo, yang pasti JLS sudah banyak, tinggal mungkin 20 sampai 25 kilo yang harus, 20
20-25% yang harus segera kita tuntaskan karena 60-70% sudah rampung dibangun. Oke, berarti tinggal Trenggalek ke arah timur lagi ya Pak ya? Iya. Pacitan sudah selesai juga, Tulungagung juga sudah selesai juga, tinggal Trenggalek sampai nanti ke titik-titik yang ada di jalur lintas selatan Banyuwangi. Oke, nah kalau di wilayah timur nih ya, di Jawa Timur, terutama di kota Surabaya, Bapak juga sempat protes nih, bukan hanya pembangunan, tapi kalau yang ini Bapak protes terkait ada perluasan wilayah pantai di kota Surabaya, karena takut itu malah bisa merusak lingkungan. Itu juga Bapak bersuara keras soal itu ya Pak ya? Iya. Jadi memang kala itu kami menerima warga masyarakat yang terdampak. Ya, kami meminta kepada Pemprov, kami meminta kepada pusat untuk dilakukan kajian. Betul memang titik itu menjadi wilayah pembangunan strategis nasional, PSN, pembangunan strategis nasional. Tetapi setelah kami mendengar apa yang disampaikan oleh warga masyarakat terdampak, rasa-rasanya mudaratnya, ya, maka kami sebagai wakil masyarakat yang ada di Jawa Timur coba kaji secara matang, karena setelah kami mengundang Pemprov pun juga terkait dengan pembangunan yang ada di wilayah itu kurang begitu bisa menjelaskan, memaparkan, mempresentasikan kepada kami di DPRD. Maka di antara solusi yang kami mohonkan adalah kaji secara cermat. Kalau memang dari kajian ini betul-betul merugikan masyarakat, bagaimana proyek yang semula menjadi strategis nasional ini kita sampaikan kepada pemerintah pusat agar proyek ini sementara untuk tangguhkan dulu. Syukur-syukur kalau dihentikan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Baik, karena ternyata lebih banyak mudorotnya untuk reklamasi itu ya daripada keuntungannya. Betul. Baik Bapak, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang sudah mempercayakan suara mereka untuk disampaikan kepada Bapak? Ya, jadi kami membuka ruang kepada semua warga masyarakat yang ada di Jawa Timur, lebih-lebih kepada Dapil 9, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan, untuk tidak sungkan-sungkan menyampaikan keluhan apa yang ada di lingkungan, di desa, di kabupaten, di kecamatan. Kami akan mencoba potensi-potensi itu, seperti apa akan hadir di titik-titik itu, dan akan kami bawa dalam rapat-rapat DPRD, mulai dari perencanaan, sampai pada pembahasan, sampai kepada keputusan. Semoga anggaran yang ada di Provinsi Jawa Timur besar, kami punya uang 28 triliun sekian, belanja kita 29 triliun sekian, merata, adil di 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Baik, terakhir Bapak, ini Bapak masa jabatan masih lama ya, 2004 sampai 2009. Apa yang akan dilakukan dalam beberapa tahun ini? Iya, kami tidak berpikir. Kalau kita ngomong politik masih jauh. Ya, tapi kami sudah gaspol. Bagi kami bagaimana amanah ini memberikan manfaat kepada masyarakat. Terlepas apakah 29 nanti seperti apa, enggak kami pikir itu. Insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik selama apa yang kita perjuangkan itu bisa membantu meringankan beban masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Haji Misri Effendi, SH Magister Hukum. Mudah-mudahan informasi yang dibagikan ke masyarakat ini bisa menjawab rasa penasaran masyarakat. Amin. Dan juga bisa memberikan informasi tentang apa sih sebenarnya yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Terima kasih. Siap. Saya Virgianti Kusuma, sampai ketemu lagi di podcast saja episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.